Nah, hari ini kita akan kembali melanjutkan cerita firman Tuhan ya tentang Tuhan Yesus ya, tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat sebelum-sebelumnya, kita sudah dengar bagaimana Tuhan Yesus kemana-mana. Ya, dia pergi ke danau, dia pergi ke rumah Tuhan, bait suci, ya. Lalu dia juga pergi ke tempat yang rame-rame, ya, ke desa-desa. Untuk apa? Untuk mengajar firman Tuhan, untuk menolong banyak orang yang ada sakit, yang ada susah. Ya, Tuhan Yesus menolong mereka semua. Ya. Nah, hari ini kita melihat Tuhan Yesus pergi ke satu tempat, ya, di sini dikatakan di suatu bukit. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus sampai ke atas bukit, di sini Tuhan Yesus memanggil 12 orang untuk menjadi muridnya yang akan ikut bersama-sama dengan dia. Atau yang kita sebut sebagai 12 rasul. Nah, namun nanti ada satu pengkhianat kan? Siapa salah satu murid yang berkhianat kepada Tuhan Yesus? Ada yang masih ingat? Ya, Yudas Iskariot ya. Nah, jadi ada 12 orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus ya. Di sini dikatakan ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Nah, 12 orang ini mereka bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus bukan karena atas kemauannya sendiri. Bukan karena saya mau, saya berkehendak, maka saya ikut Tuhan Yesus. Seolah-olah bahwa mengikut Tuhan Yesus itu adalah pilihan sepenuh-penuhnya diri kita sendiri. Bukan. Mereka bisa menjadi rasul-rasul Tuhan Yesus bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena kuncinya ada di tangan mereka untuk memilih Tuhan Yesus, untuk mengikut Tuhan Yesus. Bukan. Di sini kita mengatakan ya, Tuhan Yesus yang memanggil mereka sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Nah, kita belajar di sini bahwa Tuhan Yesuslah dengan belas kasihannya ya, dengan kebaikannya, dengan anugerahnya, dia memilih sejumlah orang untuk menjadi pengikut dia. Untuk menjadi rasul-rasul bagi dia. Nah, kalau kita melihat secara luas atau kita aplikasikan lebih luas lagi, kita semua ini bisa jadi orang Kristen, kita bisa ikut Tuhan Yesus. Bukan karena saya mau atau tidak mau, bukan. Memang kita yang katakan saya mau percaya Tuhan Yesus. Tapi hati kita bisa akhirnya ikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bekerja dalam hati kita. Mengubah hati kita. Untuk nantinya mau dengar dan mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memilih kita. Makanya dikatakan ini adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan artinya apa? Secara cuma-cuma dia pilih kita. Nah, kalau kita lihat seperti contohnya ya Pak Budi ya, atau Ibu Pecu, atau Ibu Manien, dan kita semua. Kita ini bisa diselamatkan, kita ini bisa percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memilih kita sebelumnya. Sehingga waktu kita lahir, waktunya tiba, kita akan mengatakan, Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Engkau. Itulah makanya dikatakan ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memilih kita secara cuma-cuma. Karena kita tidak layak. Tapi Tuhan pilih. Nah, Bapak Ibu ya.
kalau Tuhan tidak pilih kita, kita itu tak akan bisa ikut Tuhan Yesus. Pernah kalian lihat keluarga atau siapa sudah berkali-kali dicerita tentang Tuhan Yesus, sudah diajak ke gereja, ya kan? Tapi dia tidak mau ikut Tuhan Yesus. Dia tidak mau percaya Tuhan Yesus. Bahkan sudah didoakan berkali-kali. Dia hanya merasa senang. Oh, saya senanglah dengar tentang Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau percaya. Sampai dia mati, dia tidak mau ikut Yesus. Nah, kita bertanya ya, kenapa ya dia tidak mau percaya Tuhan Yesus ya? Padahal sudah sering sekali sudah diceritakan tentang Tuhan Yesus. Tapi dia tidak mau ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Nah, karena kuncinya adalah semuanya Tuhanlah yang memilih kita. Kalau Tuhan berkehendak, maka Dia akan mengubah hati kita untuk bisa percaya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak memilih kita, kita tidak akan percaya Tuhan Yesus. Sebaliknya juga, kalau kita melihat ya, ada orang dulu keras sekali, benci sekali sama Kristen, betul? Benci sekali yang namanya Tuhan Yesus. Saya selalu ingat cerita Ibu Pekcu ya. Wah, Ibu Pekcu dulu. Dulu mungkin Ibu Pekcu bilang apalah tentang Tuhan kalian itu ya, tentang Tuhan Yesus. Iya, ada lagi yang mengatakan, oh itu kan Tuhannya orang Barat. Ya kan, pernah dengar itu? Oh, kenapa ikut Tuhan Yesus? Kita ini contohnya kan, kita ini orang Tionghoa kan, kita punya dewa sendiri, kita punya yang kita sembah sendiri. Itu kan Tuhan Yesus itu kan orang Barat itu. Ya udahlah, itu Tuhannya orang Barat, kita tak usah ikut-ikut, ya kan? Ada yang bilang begitu. Nah, dulu Ibu Pekcu, dia tidak terima tentang Tuhan Yesus. Tapi, inilah, sekeras-keras hati seseorang, sebenci-bencinya tentang Kristen, tapi kalau Tuhan sudah pilih dia, dia bisa berubah pada waktunya. Akhirnya dia mau ikut Tuhan Yesus. Nah, contohnya Ibu Pekcu sekarang. Dulu Ibu Pekcu bantu-bantu untuk orang yang meninggal ya. Di sembayangnya, di Buddha ya Bu ya. Itu agak sulit ya untuk mau ikut Tuhan Yesus, mau jadi Kristen. Apalagi saya dengar dari Ibu Kuijing ya, bahwa Ibu Pekcu itu benci sekali sama Kristen. Tapi setelah diinjili, diceritakan tentang Tuhan Yesus, akhirnya Ibu Pekcu ikut Tuhan Yesus, puji Tuhan ya. Sama seperti Paulus juga. Tahu ya kan, Paulus kan, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu benci kepada Tuhan Yesus sebelumnya. Bahkan dia mengejar orang-orang Kristen. Dia mau membunuh orang-orang Kristen. Tapi karena Tuhan memilih dia, pada akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan dia baru tahu Tuhan Yesus itulah juru selamat yang benar. Dan dia bertobat. Dia ikut Tuhan Yesus. Dia pergi cerita tentang Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai mati demi ikut Tuhan Yesus. Nah, jadi maksud saya begini Bapak Ibu. Kita harus selalu ingat, kita bisa jadi orang Kristen, kita bisa ikut Tuhan Yesus. Itu semuanya karena kasih Tuhan. Itu semuanya karena Tuhan memilih kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus selalu bersyukur ya. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Wah, terima kasih Tuhan. Saya bisa mengenal Tuhan. Saya bisa ikut Tuhan. Dan saya bisa diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita yang paling besar. Dibandingkan kita dapat, misalnya kita dapat barang. Ada yang masih dapat hadiah ulang tahun dari anak-anak kita di sini? Ada? Anak kita kalau, adalah ya, kalau kita ulang tahun,
Ya kan? Lalu anak-anak kita ingat, dia berikan kado untuk kita. Atau cucu-cucu kita. Kalau kita terima hadiah dari anak-anak kita atau cucu kita, hati kita seperti apa? Bersyukur ya? Sukacita ya? Bersukacita. Kita mau bersyukur karena pemberian yang diberikan oleh anak-anak kita. Nah, tapi itu kan hanya hadiah biasa. Dalam arti apa? Nilainya itu tidak ada bandingannya dengan kehidupan yang kekal. Yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita jauh lebih besar. Hidup di dunia ini kan sementara saja, betul tidak? Tadi Ibu Kuicingnya cerita di mobil. Ya, kalau Tuhan kasih saya umur panjang, ya saya maunya dalam keadaan sehat-sehat lah. Tapi kalau sakit-sakit, ya mending cepat-cepat balik. Ya, cepat-cepat pulang saja, bertemu dengan Tuhan. Kalau menderita, dia cerita dia punya teman, menderita di rumah sakit, ya kan? Coba kalau kita di tempat tidur saja, tak bisa gerak ya, itu kan capek, tulang-tulang kita kan capek gitu, ya. Lalu yang kita lihat hanya itu aja, satu ruangan itu saja. Kan kita tidak bisa dibawa pergi jalan-jalan ke pantai, ke gunung dengan tempat tidur kan, tak bisa. Jadi ya hanya di situ-situ aja. Paling kalau ada TV ya kita nonton TV dah. Nah, kita menderita. Nah, makanya Ama bilang, ya kalau Tuhan kasih saya umur panjang, saya maunya kasih dalam keadaan sehat. Ya, seperti Perdana Menteri Malaysia ya, mantan Perdana Menteri Malaysia, masih tahu kan namanya? Mahathir ya, udah 100 tahun loh. Tapi masih bisa jalan loh. Katanya otaknya juga masih kuat ya berpikir ya. Nah, kita kan maunya seperti begitu ya. Tuhan kasih kita dalam keadaan sehat. Tapi sesehat-sehatnya apapun kita, pada waktunya kita tinggalkan dunia ini. Dan kita pun tidak tahu kapan waktunya. Tadi juga Ama bilang, ini ya, nanti Batam tak berapa tahun kemudian, nanti akan banyak bangunan-bangunan. Lalu Ama bilang, tapi itu bukan saya lah yang lihat. Saya mungkin sudah tidak ada lagi gitu. Jadi Jansel lah yang masih bisa sempat lihat kan. Tapi dalam pikiran saya mau jawab Ama, ya memang benar lah. Nanti saya lah yang bisa lihat. Tapi dalam pikiran saya satu sisi, saya pikir memangnya siapa yang tahu kapan kita mati, siapa yang lebih duluan. Makanya saya tak bisa jawab Ama kan, saya hanya bilang, yalah saya gitu aja. Karena saya selalu berpikir loh, kematian itu kan tak bisa dibilang, oh ini yang lebih tua yang duluan, enggak. Ada yang lebih muda, dia cepat gitu. Makanya Ama bilang, tapi saya tak bisa lihat lagi, nanti Jansel lah yang bisa lihat, karena saya mungkin sudah tidak ada, ya kan? Nah, saya pun tak bisa berani mengatakan, oh Ama yang akan duluan dari saya. Tidak ada yang tahu. Nah, tapi intinya adalah, hidup kita ini sementara. Dan kita tidak tahu kapan waktunya. Ya. Namun, kita harus bersyukur tadi saya katakan. Tuhan Yesus sudah pilih kita menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus sudah selamatkan kita. Nanti ya, kita bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Nanti kita bisa ketemu. Semua nanti bisa ketemu di sorga. Kita akan hidup dengan sukacita dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada batas waktu. Selama-lamanya dengan bahagia bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kematian, kita serahkan sama Tuhan saja. Nah, kalau itu terjadi pun, kapanpun itu, kita tahu kita akan pergi ke tempat bahagia. Jadi kita tak usah terlalu takut sekali, ya kita serahkan sama Tuhan saja, karena kita akan pergi ke tempat yang bahagia. Nah, jadi kita harus selalu bersyukur karena Tuhan telah memilih kita. Nah, Bapak Ibu ada berdoa setiap hari, sampaikan terima kasih, ucapan syukur kepada Tuhan Yesus.
harus selalu berdoa. Harus selalu sampaikan ucapan syukur. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah mati untuk saya. Tuhan Yesus sudah mengampuni saya. Tuhan Yesus menyediakan sorga bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi kita tidak usah takut. Nah, jadi di sini dikatakan Tuhan Yesus memanggil orang-orang dan dia pilih sesuai dengan kehendaknya. Nah, secara khusus di sini 12 rasul. Tapi kalau kita aplikasikan secara luas juga sama prinsipnya. Tuhan Yesus yang memilih kita semua untuk bisa diselamatkan, ya. Nah, lalu di sini dikatakan ayat yang ke-14, ia menetapkan 12 orang untuk apa? Kalau kita membaca Alkitab ya, kan ada 12 rasul kan, 12 orang kan. Mungkin kita pikir ya, untuk apa ya Tuhan Yesus memilih khusus 12 orang? Selain banyak lagi murid-muridnya ya, tapi 12 orang ini yang secara khusus yang Tuhan Yesus pilih. Nah, kita bertanya, untuk apa? Nah, di sini ya, di sini diberitahukan ya bahwa Tuhan Yesus menetapkan 12 orang pertama-tama untuk menyertai Tuhan Yesus. Nah, menyertai di sini dalam arti apa? Dalam arti apa? Mereka akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ikut dengan Tuhan Yesus setiap hari. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Untuk membantu ya pekerjaan Tuhan. Untuk dibimbing. Karena nanti waktu Tuhan Yesus naik ke surga, mereka lah yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, jadi mereka akan menyertai Tuhan Yesus. Kemana-mana mereka ikut Tuhan Yesus. Siang malam, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka itu tahu betul siapa itu Tuhan Yesus. Mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Karena Tuhan Yesus selalu mengajar mereka. Dibandingkan kita yang saat ini baru hidup. Ya, kita mungkin tahu tentang Tuhan Yesus karena kita baca Alkitab. Tapi mereka sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau di sini dalam Alkitab ya dikatakan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, Allah, Juru Selamat. Kita tidak usah ragu karena mereka yang paling tahu tentang Tuhan Yesus. Setiap hari mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajar mereka, membimbing mereka. Nah, jadi tujuan utama adalah beserta dengan Tuhan Yesus ya. Yang kedua di sini dikatakan tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil artinya apa? Memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu, kita semua punya teman, betul tidak? Tetangga kita, atau mungkin di HP kita, WhatsApp kan, ada kan? Ada yang masih ada punya grup teman-teman, ada di sini? Yang komunitas atau grup-grup teman-teman dulu, ada? Yang masih punya di WA-nya, ada? Masih ada ya Bu ya? Itu teman-teman yang dulu SMA atau apa? Teman-teman lama, ada yang juga satu kampung. Banyak orang ya. Wah. Kita punya mungkin di masing-masing juga punya grup ya. Nah, kan banyak orang itu. Kita gunakan kesempatan itu sampaikan tentang Tuhan Yesus. Kadang kalau ada berita yang heboh, misalnya tsunami di Jepang, ya kan? Banyak orang meninggal, langsung kita kasih tahu sama teman-teman kita kan, itu ya ada tsunami itu. Wah, ini sekian banyak meninggal. Kita cepat ceritakan kan. Nah, tentang Tuhan Yesus itu sangat penting Bapak Ibu.
Karena manusia itu adalah orang berdosa. Manusia itu tak akan bisa menghapus dosanya dengan berbuat baik. Karena kita sudah melakukan banyak dosa. Coba, saya kasih contoh. Di negara kita Indonesia ini. Ini saya kasih contoh ya, ilustrasi. Ya, supaya kita gampang mengerti. Contohnya saya. Saya suatu hari misalnya pergi bunuh orang. Ini hanya contoh ya. Pergi bunuh orang. Lalu saya takut kan. Apa hukuman kalau bunuh orang? Pasti dipenjara seumur hidup kan? Betul tidak? Ditangkap polisi. Ketika saya berbuat kesalahan itu, lalu saya pikir, oke, bagaimana ya caranya supaya saya tidak ditangkap polisi, supaya saya tidak dipenjara? Oh, kalau begitu saya pergi berbuat baik, menolong banyak orang. Saya misalnya punya harta, lalu saya pergi ambil harta itu cepat-cepat, pergi bagi-bagi. Untuk menolong banyak orang, menolong orang miskin, yatim piatu, orang-orang yang di jalan, orang-orang yang sakit, saya bantu semua. Nah, pertanyaannya adalah, ketika saya berbuat baik sebanyak itu, apakah saya akan dimaafkan kejahatan telah membunuh orang? Apakah saya dibebaskan begitu saja? Jawabannya tidak. Polisi akan tetap tangkap saya dan akan adili saya. Dan akan dihukum. Sekalipun saya berbuat banyak kebaikan. Demikian juga, apalagi Tuhan yang suci. Kita melakukan dosa bukan hanya satu kali kan, kita banyak sekali melakukan dosa, betul tidak? Kita pernah berbohong. Dulu kita waktu masih kecil kita pernah melawan orang tua. Kita pernah berantem, benci, iri hati, banyak lagi. Ya kan? Kita pernah berantem sama orang. Banyak kesalahan kita lakukan. Kesalahan-kesalahan kita itu, dosa-dosa kita itu banyak di hadapan Tuhan. Maka kita itu sudah layak dihukum. Sekalipun kita berusaha berbuat baik. Makanya saya katakan, perbuatan baik tak bisa menyelamatkan orang. Maka Tuhan Yesus datang untuk selamatkan kita. Makanya dia berkorban, mati untuk kita. Jadi orang tak bisa masuk ke surga tanpa Tuhan Yesus. Orang tak bisa diampuni tanpa Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus ceritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, sampaikan tentang Tuhan Yesus. Ya, seperti Ibu Kuicing ya, yang dimana cerita tentang Tuhan Yesus kepada Ibu Pekcu. Atau Ibu Ekwa kemarin ada kenalan ketemu di pasar ya Bu ya. Nah, ajak ke gereja. Atau siapa lagi kita di sini, kita ajak untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu ya, nanti tanggal 30 Agustus ini, jadi 2 minggu lagi ya, 2 minggu lagi. Sabtu depan kan masih tanggal 24 ya. 23. 23. Lalu habis itu Sabtu depannya lagi kita ada namanya KKR atau malam penginjilan. Di gereja kita malam jam 7. Kita bisa ajak keluarga kita, anak-anak kita, menantu, cucu-cucu kita yang belum percaya Tuhan Yesus, kita ajak untuk dengar tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Di sini diberitahukan ya bahwa murid-muridnya dipanggil, dipilih oleh Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil. Dan mereka itu semua melakukan. Nah, kita juga semua dipilih Tuhan Yesus. Selain beribadah, taat firman Tuhan, kita juga harus pergi cerita tentang Tuhan Yesus. Kita punya menantu, kita sangat mengasihi dia. Tapi dia belum ikut Tuhan Yesus. Bagaimana supaya dia bisa nanti diselamatkan? Kita bisa ketemu dengan dia di surga. Dia harus bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Itulah caranya. Nah, setelah kita cerita tentang Tuhan Yesus, kita harus mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Ada yang pernah mendoakan orang lain supaya ikut Tuhan Yesus? Saya rasa ada.
Kita harus doakan mereka. Ya, supaya mereka bisa mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Nah, lalu selain itu di sini dikatakan ayat yang ke-15 ya, diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, pada saat itu para rasul memang mereka diberikan suatu kemampuan ya, kekuatan supernatural yang bisa melakukan mujizat. Mujizat itu ajaib ya. Salah satunya adalah mengusir setan-setan. Mereka punya kuasa itu. Nah, itu khusus diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, kalau kita sekarang, kita tidak memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh para rasul pada saat itu. Itu khusus untuk mereka. Nah, sekarang hampir tidak kita lihat ya, ada pendeta melakukan mujizat. Tapi kalau di TV-TV itu kan, ada yang banyak menonton TV, ada pendeta melakukan mujizat, di KKR ada, ya kan? Ada orang lumpuh dikatakan bisa berjalan, orang buta bisa. Nah, itu masih dipertanyakan, itu benar atau tidak. Tapi kalau kita teliti, hampir kita tidak melihat ada pendeta-pendeta sekarang atau hamba Tuhan bisa melakukan mujizat. Itu zaman para rasul. Bukan saya mengatakan bahwa Tuhan berhenti bekerja, tidak. Tapi sampai saat ini hampir ya tidak ada kita lihat ya punya kuasa seperti demikian. Tapi walaupun kita tidak seperti mereka, para rasul diberikan kekuatan, kuasa, bisa mengusir setan-setan untuk menunjukkan bahwa mereka itu adalah murid-murid Tuhan. Namun kita juga diberikan kekuatan untuk bisa pergi memberitakan Injil. Diberikan hikmat bagaimana kita bicara. Kadang-kadang dalam bercerita tentang Tuhan Yesus kita kan takut kan. Nanti takut orangnya ini tersinggung. Takut orangnya ini marah. Takut orangnya ini, ya gimana ya, dia tidak senang sama saya. Atau kita takut, oh saya bagaimana bisa bicara dengan baik. Nah Bapak Ibu, Tuhan akan berikan kita kekuatan. Tuhan juga akan memberikan kita hikmat. Sehingga waktu kita ngomong ya, kita bicara ya, orang-orang yang dengar itu bisa mengerti. Nah, jadi tidak usah takut. Misalnya kita ajak ke gereja, kita ajak saja. Tuhan akan menolong kita. Dan Tuhan yang akan bekerja. Nah, lalu di sini diberitahukan ya, orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus itu 12 ya. Ada yang namanya Simon, ya, atau nama lainnya adalah Petrus ya. Nah, Simon atau Petrus. Lalu ada lagi Yakobus. Ya, lalu ada Yohanes. Lalu ada yang namanya di sini Andreas, ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Matius, ada Thomas, ada Yakobus, anak Alfeus, ada Tadeus, ada Simon, orang Zelot. Lalu yang terakhir adalah Yudas Iskariot yang berkhianat kepada Tuhan Yesus pada akhirnya. Nah, inilah orang-orang yang dipilih menjadi rasul-rasul Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang kita pelajari di pagi hari ini? Pertama, kita harus selalu bersyukur Tuhan pilih kita untuk ikut Tuhan Yesus. Sehingga kita ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal itu masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan pilih kita untuk pergi cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi cerita kepada keluarga, ajak mereka datang ke gereja. Ya, supaya mereka juga bisa diampuni dan diselamatkan. Nah, secara khusus nanti tanggal 30 Agustus, Sabtu malam jam 7, kita ajak mereka datang ke malam penginjilan. Dan Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menguatkan kita untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, dua hal itu saja yang kita pelajari di pagi hari ini, dan kiranya kita bisa mengerti ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa Tuhan telah memilih kami, dan kami bersyukur untuk segala kebaikan. Dan Tuhan juga mengutus kami memberitakan Injil. Pakai kami ya Tuhan. Tolonglah para orang tua kami untuk bisa mengajak anak-anak mereka, cucu mereka, menantu mereka untuk datang ke gereja untuk ikut Tuhan Yesus. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.